Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Konflik, Kekuatan, dan Politik. Anggota kelompok terdiri atas 1 Tina Fitri dengan NIM 1903 102042, Muhammad Irfak Darojat 1903 102345, dan saya sendiri Aprisa Kartika Sari 1903 102346. Dan yang terakhir, Dava Rakandia Malik 1903 102355. Konflik antar kelompok dalam organisasi. Konflik antar kelompok membutuhkan 3 bahan, yaitu identifikasi kelompok yang dapat diamati perbedaan dan frustasi. Kelompok antar kelompok akan muncul ketika satu kelompok mencoba untuk memajukan posisinya dalam hubungannya dengan kelompok lain. Antar kelompok konflik dapat didefinisikan sebagai perilaku yang terjadi di antara kelompok-kelompok organisasi ketika satu kelompok dan merasa bahwa kelompok lain mungkin menghalangi pencapaian atau harapan tujuan kelompok mereka. Sumber-sumber konflik antar kelompok. 1. Ketidakcocokan tujuan. 2. Diferensiasi. 3. Saling ketergantungan tugas. Yang keempat, dan sumber daya terbatas. 5. Kelompok kontrol dan kepentingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. 3 properti mengidentifikasi otoritas. Yang pertama, ada wewenang diberikan pada posisi organisasi. Yang kedua, ada wewenang diterima oleh bawahan. Yang ketiga, ada otoritas mengalir ke bawah hierarki vertikal. Sumber daya vertikal. Semua karyawan di sepanjang hierarki vertikal memiliki akses ke beberapa sumber kekuasaan. Ada 4 sumber utama kekuatan vertikal, yaitu ada posisi formal, sumber daya, kontrol tempat, keputusan dan informasi, dan sentralitas jaringan. Sumber daya horizontal. Kekuatan horizontal berkaitan dengan hubungan lintas departemen, divisi, atau lainnya. Semua wakil presiden biasanya berada pada level yang sama dalam bagian organisasi. Horizontal kekuasaan tidak ditentukan oleh hierarki formal atau bagian organisasi. Setiap departemen membuat kontribusi unik untuk keberhasilan organisasi. Kekuatan pemberdayaan. Pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan, pendelegasian, kekuasaan atau wewenang kepada bawahan dalam suatu organisasi. Memberdayakan karyawan melibatkan memberi mereka 3 elemen yang memungkinkan mereka untuk bertindak lebih bebas untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, seperti informasi, pengetahuan, dan kekuasaan. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Karyawan menerima informasi tentang kinerja perusahaan di mana karyawan diberdayakan sepenuhnya. Semua karyawan memiliki akses ke semua ruangan dan informasi operasional. Karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi pada tujuan perusahaan. Perusahaan menggunakan program pelatihan dan alat pengembangan lainnya untuk membantu orang memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkontribusi pada organisasi pertunjukan. Karyawan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan substantif. Karyawan yang diberdayakan memiliki wewenang untuk secara langsung mempengaruhi prosedur kerja dan organisasi kinerja, seperti melalui lingkaran kualitas atau tim kerja mandiri. Definisi politik. Kekuasaan telah digambarkan sebagai kekuatan atau potensi yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Politik adalah penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan untuk mencapai hasil tersebut. Reaksi manajer terhadap perilaku politik. Yang pertama, sebagian besar manajer memiliki pandangan negatif terhadap politik dan percaya bahwa politik akan lebih sering merugikan daripada membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, manajer percaya bahwa perilaku politik adalah umum di hampir semua organisasi. Yang ketiga, sebagian besar manajer berpikir bahwa perilaku politik lebih sering terjadi di tingkat atas daripada tingkat bawah dalam organisasi. Dan yang terakhir, manajer percaya bahwa perilaku politik muncul dalam domain keputusan tertentu, seperti perubahan struktural, tetapi tidak ada dalam keputusan lain, seperti menangani keluhan karyawan. Prinsip psikologis dasar yang mengatur taktik pengaruh yang berhasil antara lain yang pertama yaitu timbal balik, yang kedua menyukai, yang ketiga otoritas yang kredibel, dan yang keempat validasi sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Taktik politik untuk menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi hasil keputusan meliputi membangun koalisi dan memperluas jaringan, tetapkan orang-orang setia ke posisi kunci, pengendalian keputusan, meningkatkan legitimasi dan keahlian, buatlah daya tarik langsung. Taktik untuk meningkatkan kolaborasi meliputi 1. Buat perangkat integrasi. 2. Gunakan konfrontasi dan negosiasi. 3. Jadwalkan konsultasi intergrup. 4. Berlatih rotasi anggota. 5. Buat misi bersama dan sopan yang superordinat. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah konflik kekuatan dan politik merupakan hasil alami pengorganisasian. Manajer menggunakan kekuatan dan politik untuk mengelola dan menyelesaikan konflik. Sumber daya vertikal meliputi posisi formal, sumber daya, pengendalian keputusan, dan sentralisasi jaringan. Sumber daya sedangkan sumber daya horizontal meliputi hubungan lintas departemen, divisi atau unit lainnya. Meskipun perilaku konflik dan politik manajer juga berusaha meningkatkan kolaborasi sehingga konflik antar kelompok tidak menjadi terlalu kuat. Taktik untuk meningkatkan kolaborasi meliputi perangkat integrasi, konfrontasi, dan negosiasi, konsultasi intergrup, rotasi anggota, dan misi bersama dan tujuan superordinat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.